Hai semuanya, ketemu lagi sama gua di channel Dede Pasha. Kali ini kan gua ingin berbagi ya tentang informasi atau tentang cerita yang namanya ilmu penarikan harta karun dari Ratu Pantai Selatan. Jadi untuk melakukan ilmu penarikan harta karun dari Ratu Pantai Selatan itu harus dilakukan oleh manusia bersih. Manusia bersih adalah manusia yang tidak memiliki rasa untuk membenci, manusia yang tidak memiliki pikiran untuk berbuat jahat, dan manusia yang selalu tulus untuk melakukan semua hal atau berkorban demi orang lain. Itu adalah manusia bersih ya. Jadi ilmu ini bisa digunakan untuk orang-orang yang memiliki hati yang bersih atau manusia bersih. Kita cerita ya. Dimulai dari istana Nabiullah Sulaiman AS, lalu istana Firaun hingga sampai sesuatu peradaban yang disebut dengan istilah sejarah dari suatu istana Majapahit, Kediri, Pajajaran, Belambangan, Sriwijaya, serta beberapa istana lainnya yang konon katanya ratusan ton emas murni tercerai-berai dalam suatu timbunan perut bumi. Seiring dengan runtuhnya bangunan istana yang penuh akan makna sejarah itu sendiri. Dalam suatu pengkajian mistis, keberadaan harta karun dalam waduk perut bumi diyakini telah tertutup fenomena gaib yang menyelimutinya. Semua itu diakibatkan dari suatu pancaran akan aura ribuan para lelembut yang menjaganya. Jadi ini dikuasai oleh para lelembut ya, atau juga disebut dikuasai oleh kaum Abdul Jamud dari pantai Ratu Selatan. Kaum Abdul Jumud dari pantai Ratu Selatan. Jadi berdasarkan suatu kedekatan serta banyaknya sindiran yang disampaikan secara simbolis dari mulut sang ratu pantai selatan, maka suatu ketika dia pernah berujar, "Hartaku amanatnya yang tak pernah kuberikan pada para manusia yang mereka punya hati dua, pikiran dua, dan berbadan dua, yang nantinya membawaku ke jalan murkanya. Tapi akan kuberikan hartaku pada manusia bumi yang punya hati satu, akal satu, dan badan satu. Karena hanya mereka akan dapat jalan pahala menuju ampunannya." Jadi apa itu Ratu Pantai Selatan ini masih mengharapkan ampunan Yang Maha Kuasa ya. Dia masih apa ibaratnya menyadari kalau dia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Makna dimaksud dari kata simbolis Ibu Ratu Pantai Selatan tersebut adalah bentuk suatu penarikan atau penyedotan yang berujung kuningan sari terjadi karena dua faktornya ini. Yang pertama, kurangnya suatu tirakat dan hanya ingin hasilnya saja. Yang kedua, kebohongan diri yang diartikan dengan istilah kebajikan dengan arti kata suatu penarikan diartikan dana umat, pembikinan pesantren, pembangunan masjid, perekrutan yatim piatu, dan lain-lain. Namun di sisi lain, suatu hayalan tinggi untuk memperkaya akan dirinya sendiri menjadi niat jahat atau sesungguhnya adalah kebohongan. Seperti itu tak akan menjadikannya emas murni. Dengan suatu saran baik berupa madat, minyak, MP, BK, RB, BP, BS, serta lainnya. Saya kurang paham ya ini, saya baca di buku ya. Takkan mungkin menjadikannya emas murni, sungguh pekerjaan yang amat mubazir. Sedangkan suatu penarikan membawa keberhasilan emas murni terjadi karena dua faktor pula. Yang pertama, suatu keyakinan lahiriah serta batiniah menyatu menjadi satu dalam suatu eksistensi ikhlas. Ikhlas untuk menjadikannya untuk sebagai suatu ladang pahala dan untuk apa yang ibaratnya sebagai sedekah dan lain-lain. Dalam menjalani arti penarikan suatu amanat terlebih dahulu membawa daripada ahli gaib sebagai individu suatu kepercayaan tanpa melibatkan orang banyak di dalamnya. Dari sisi lainnya, seorang ratu pantai selatan, dia sesungguhnya ingin sekali membagikan hartanya pada orang-orang yang berhati bersih. Dia juga menuntun kita ke jalan kebajikan, tentunya dengan suatu ritual yang akan membawa kedisiplinan menuju sifat rendah hati dan rendah diri. Di antaranya ilmu penarikan harta karun dari Ratu Pantai Selatan tersebut adalah sebagai berikut. Jadi mantranya seperti ini ya. Kalau misalnya untuk orang-orang yang berhati besi ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Seniatku nganggo ajiku, wali songo bedah bumi, nunggul ratu dalam girdoh gali tumai, alam ratu syarat,
Kewajibanku moncol karunia besar, bisa kudu, bisa jagat, Saudi penolong kaulo. Nah, tata cara lakunya, puasa lepas 3 hari berturut-turut, tiap makan, minum, dan tidur. Bacalah amalan di atas setiap jam 1 dini hari, 41 kali. Setiap akan meritualkan amalan di atas, siapkan sesajen berupa kembang 7 rupa, 5 pisang raja, dan bakar buhur sultan. Permulaan amaliyah pada malam Jumat Kliwon. Nah, itu mantranya cuma baca kayak gitu aja ya, kalau mau narik. Jadi mantranya sangat dikit ya, cuman yang harus membacanya itu adalah orang yang berhati besi ya. Jadi mantranya sangat sedikit ya. Seniatku nganggo ajiku, wali songgo bedah bumi, nunggul ratu dalam girdo. Gali tumae alam ratu sarap. Kewajibanku muncul karunia besar. Bisa kudu, bisa jagat, Saudi penolong kaulo. Pendek ya bacanya ya. Tapi ya itulah, semuanya berdasarkan, tapi semuanya itu juga harus tirakat ya kan ya, harus tirakat dan berserah diri ke kuasa. Dan tujuan kita memiliki harta yang sebanyak itu untuk apa gitu. Jadi tidak semudah itu ya kita narik harta ya, kalau kita bukan orang bersih. Itu aja ya, kali ini cerita dari saya, semoga bisa bermanfaat dan bisa sedikit memberikan informasi. Saya Dede Setiawan mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dadah. Hai semuanya, ketemu lagi sama gua di channel Dede Pasya. Kali ini kan gua ingin berbagi ya tentang informasi atau tentang cerita yang namanya ilmu penarikan harta karun dari Ratu Pantai Selatan. Jadi untuk melakukan ilmu penarikan harta karun dari Ratu Pantai Selatan itu harus dilakukan oleh manusia bersih. Manusia bersih adalah manusia yang tidak memiliki rasa untuk membenci, manusia yang tidak memiliki pikiran untuk berbuat jahat, dan manusia yang selalu tulus untuk melakukan semua hal atau berkorban demi orang lain. Itu adalah manusia bersih ya. Jadi ilmu ini bisa digunakan untuk orang-orang yang memiliki hati yang bersih atau manusia bersih. Kita cerita ya. Dimulai dari istana Nabiullah Sulaiman AS, lalu istana Firaun hingga sampai sesuatu peradaban yang disebut dengan istilah sejarah dari suatu istana Majapahit, Kediri, Pajajaran, Belambangan, Sriwijaya, serta beberapa istana lainnya yang konon katanya ratusan ton emas murni tercerai-berai dalam suatu timbunan perut bumi. Seiring dengan runtuhnya bangunan istana yang penuh akan makna sejarah itu sendiri. Dalam suatu pengkajian mistis, keberadaan harta karun dalam waduk perut bumi diyakini telah tertutup fenomena gaib yang menyelimutinya. Semua itu diakibatkan dari suatu pancaran akan aura ribuan para lelembut yang menjaganya. Jadi ini dikuasai oleh para lelembut ya, atau juga disebut dikuasai oleh kaum Abdul Jamud dari pantai Ratu Selatan. Kaum Abdul Jumud dari pantai Ratu Selatan. Jadi berdasarkan suatu kedekatan serta banyaknya sindiran yang disampaikan secara simbolis dari mulut sang ratu Pantai Selatan, maka suatu ketika dia pernah berujar, hartaku amanatnya yang tak pernah kuberikan pada para manusia yang mereka punya hati dua, pikiran dua, dan berbadan dua, yang nantinya membawaku ke jalan murkanya. Tapi akan kuberikan hartaku pada manusia bumi yang punya hati satu, akal satu, dan badan satu. Karena hanya mereka akan dapat jalan pahala menuju ampunannya. Jadi apa itu Ratu Pantai Selatan ini masih mengharapkan ampunan yang Maha Kuasa ya. Dia masih ibaratnya menyadari kalau dia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Makna yang dimaksud dari kata simbolis Ibu Ratu Pantai Selatan tersebut adalah bentuk suatu penarikan atau penyedotan yang berujung kuningan sari terjadi karena dua faktornya ini. Yang pertama, kurangnya suatu tirakat dan hanya ingin hasilnya saja. Yang kedua, kebohongan diri yang diartikan dengan istilah kebajikan dengan arti kata suatu penarikan diartikan dana umat
pembikinan pesantren, pembangunan masjid, perekrutan yatim piatu, dan lain-lain. Namun di sisi lain, suatu hayalan tinggi untuk memperkaya akan dirinya sendiri menjadi niat jahat atau sesungguhnya adalah kebohongan. Seperti itu tak akan menjadikannya emas murni. Dengan suatu saran baik berupa madat, minyak, MP, BK, RB, BP, BS, serta lainnya. Saya kurang paham ya ini, saya baca di buku ya. Takkan mungkin menjadikannya emas murni, sungguh pekerjaan yang amat mubazir. Sedangkan suatu penarikan membawa keberhasilan emas murni terjadi karena dua faktor pula. Yang pertama, suatu keyakinan lahiriah serta batiniah, menyatu menjadi satu dalam suatu eksistensi ikhlas. Ikhlas untuk menjadikannya untuk sebagai suatu ladang pahala dan untuk apa yang ibaratnya sebagai sedekah dan lain-lain. Dalam menjalani arti penarikan suatu amanat terlebih dahulu membawa daripada ahli gaib sebagai individu suatu kepercayaan tanpa melibatkan orang banyak di dalamnya. Dari sisi lainnya, seorang ratu pantai selatan, dia sesungguhnya ingin sekali membagikan hartanya pada orang-orang yang berhati bersih. Dia juga menuntun kita ke jalan kebajikan, tentunya dengan suatu ritual yang akan membawa kedisiplinan menuju sifat rendah hati dan rendah diri. Di antaranya ilmu penarikan harta karun dari Ratu Pantai Selatan tersebut adalah sebagai berikut. Jadi mantranya seperti ini ya. Kalau misalnya untuk orang-orang yang berhati besi ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Seniatku nganggo ajiku, wali songo bedah bumi, nunggul ratu dalam girdoh gali tumai, alam ratu syarat, kewajibanku moncol karunia besar, bisa kudu, bisa jagat, seudi penolong kaulo. Nah, tata cara lakunya, puasa lepas 3 hari berturut-turut, tiap makan, minum, dan tidur. Bacalah amalan di atas setiap jam 1 dini hari, 41 kali. Setiap akan meritualkan amalan di atas, siapkan sesajen berupa kembang 7 rupa, 5 pisang raja, dan bakar buhur sultan. Permulaan amaliyah pada malam Jumat Kliwon. Nah, itu mantranya cuma baca kayak gitu aja ya, kalau mau narik. Jadi mantranya sangat dikit ya, sebenarnya yang harus membacanya itu adalah orang yang berhati besi ya. Jadi mantranya sangat sedikit ya. Seniatku nganggo ajiku, wali songgo bedah bumi, nunggul ratu dalam girdo, gali tumae alam ratu sarap. Kewajibanku muncul karunia besar, bisa kudu, bisa jagat, saudi penolong kaulo. Pendek ya bacanya, tapi ya itulah semuanya berdasarkan, tapi semuanya itu juga harus tirakat ya kan ya, harus tirakat dan berserah diri kepada kuasa. Dan kita tujuan kita memiliki harta yang sebanyak itu untuk apa gitu. Jadi tidak semudah itu ya kita narik harta ya, kalau kita bukan orang bersih. Itu aja ya, kali ini apa cerita dari saya, semoga bisa bermanfaat dan bisa sedikit memberikan informasi. Saya Destiawan mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dadah.